Hey hey hey, halo sobat pinter semuanya. Nah, kali ini ada berita menarik nih. Kepala Badan Intelijen Negara membeberkan situasi perekonomian pada tahun 2023. Dikabarkan tahun 2023 adalah tahun yang penuh dengan ancaman, gelap, dan penuh dengan ketidakpastian. Nah, ancaman apa yang menghantui di tahun 2023? Lalu apa yang dimaksud dengan tahun yang gelap dan penuh dengan ketidakpastian? Dan bagaimana rencana Indonesia untuk menghadapinya? Oke, langsung aja kita bahas. Dikutip dari sumber berikut, Kepala Badan Intelijen Negara Jenderal Purnawirawan Polisi Budi Gunawan membeberkan analisis perihal situasi perekonomian di tahun 2023 sob. Semua itu dibeberkan oleh Pak Budi dalam rapat koordinasi nasional kepala daerah di Forum Komunikasi Pimpinan Daerah se-Indonesia di Kabupaten Bogor. Foresight atau tinjauan ke masa depan dari intelijen dunia itu menggambarkan bahwa tahun 2023 sebagai tahun yang gelap dan penuh dengan ketidakpastian. Istilah intelijennya itu disebut dengan winter is coming, ujar beliau. Ada juga yang menggambarkan bahwa tahun 2023 adalah tahun yang dihantui oleh ancaman resesi dan inflasi, yang dampaknya akan berpengaruh sampai dengan ke daerah yang mengena dan dirasakan oleh ekonomi rumah tangga di sudut-sudut kota, di kabupaten hingga pelosok-pelosok desa. Lanjut beliau. Waduh, nih jadi inflasi dan resesi nih yang ternyata menjadi ancaman nyata nih di tahun 2023 sob. Berdasarkan Foresight Intelligence Analysis Big Data, BIN, dan Counterpart Intelijen Dunia, Pak Budi menggambarkan ada beberapa potensi, ancaman, dan tantangan global pada tahun 2023 yang perlu menjadi perhatian semua pihak. Yang pertama adalah perang Rusia dan Ukraina ya. Ini semuanya pasti udah tahu. Perang Rusia dan Ukraina ini diprediksi masih akan berlangsung lama dan diperparah dengan munculnya potensi penggunaan senjata nuklir dalam skala yang terbatas. Seperti itu. Nah, perang antara kedua negara tersebut telah mengganggu pasokan energi dan pangan dunia sob. Di samping itu, Pak Budi juga menjelaskan situasi konflik geopolitik Cina dan Taiwan di Selat Taiwan ini juga akan semakin memprihatinkan karena akan mempengaruhi jalur logistik dunia. Akibatnya banyak negara yang terpaksa harus menerapkan nasionalisme yang sempit atau langkah-langkah proteksionisme guna untuk mengamankan dan memenuhi kebutuhan dalam negerinya masing-masing, ujar Pak Budi. Nah, yang kedua, menurut beliau, infrastruktur di negara-negara Eropa mulai banyak yang terbengkalai karena kekurangan biaya akibat inflasi. Seperti contohnya itu di Italia, itu sedang mengalami krisis listrik dan kesulitan pangan sob. Sementara di beberapa negara di Afrika ini ternyata sangat bergantung dengan 90% impor gandum dari Rusia dan Ukraina sob. Oleh karenanya saat ini negara-negara Afrika ini terancam kelaparan dan kemiskinan yang ekstrim seperti itu. Khusus untuk Indonesia, beliau mengatakan ada pekerjaan rumah yang sangat besar di mana per Januari tahun ini 2023, Indonesia akan menjadi negara net importir komoditas pangan khususnya gandum, kedelai, beras, daging, dan bawang putih. Oleh karenanya, Pemda ini sangat dibutuhkan guna mengatasi akan potensi terjadinya krisis pangan tersebut, ujar Pak Budi. Yang ketiga, adanya krisis mata pencaharian atau meningkatnya PHK serta angka pengangguran global yang diperparah pembiayaan anggaran negara dan perusahaan yang menjadi lebih kompleks dengan masuknya konsep ekonomi hijau atau ekonomi ramah lingkungan. Pak Budi mengatakan sebagian besar Pemda dan industri lokal itu belum familiar dan belum siap dengan skema dan bisnis model ekonomi hijau seperti itu. Yang jika kita salah dalam pengelolaan maka akan sangat berpotensi
meningkatkan beban utang serta rentan terhadap pertumbuhan teknologi, kata Pak Budi. Yang keempat, ini pelemahan nilai tukar rupiah kita terhadap dolar Amerika Serikat itu semakin tinggi inflasinya, sehingga menyebabkan tingginya beban impor yang berdampak pada industri nasional, meningkatnya pengangguran, serta menurunnya daya beli masyarakat. Walaupun Indonesia diprediksi tidak akan terkendala resesi, Pak Budi mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2023 ini diperkirakan hanya kisaran 4,7% sampai 5,3%, sob. Dari hasil Foresight Intelijen Dunia menunjukkan bahwa akan terjadi ketimpangan wilayah dan antar kelompok masyarakat di satu daerah yang semakin tinggi, sob. Sehingga hal tersebut berpotensi mengurangi pertumbuhan di daerah yang kurang lebih 1,2%, ujar Pak Budi seperti itu. Nah, dan untuk menghadapi hal tersebut nih sob, Presiden Joko Widodo memberi arahan untuk meningkatkan cadangan pangan nasional dengan memperhatikan ketersediaan berbagai komoditas bahan pangan pokok. Pemerintah juga telah menyiapkan fasilitas pembiayaan bagi Bulog dan Eatfood dengan nilai pinjaman yang memiliki rate lebih rendah dari rate pasar. Selain itu, Bank Indonesia juga diminta untuk membuat mekanisme agar pada periode tertentu cadangan devisa dapat disimpan dan diamankan di dalam negeri, seperti itu. Nah, bagaimana nih sob, menurut kalian mengenai tahun 2023 yang dikabarkan akan penuh tantangan ini? Komen-komen di bawah ya.